Saudara penonton, saat ini saya berada di Masjid Amal, Lorong Pancasari atau Lorong Kelinci, Skip Ujung, Palembang. Seperti diketahui, Masjid Amal ini adalah masjid terbesar dalam Kelurahan Piparaja, Palembang. Nah, pada sholat Id Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, kali ini dilakukan sholat Id yang diikuti oleh kaum muslimin dan muslimat dalam kota Palembang, khususnya di lingkungan Skip Ujung, Palembang. Untuk mengetahui suasana daripada kegiatan sholat Id di Masjid Amal ini, berikut laporan kami selengkapnya. Ya, laporan panitia kurban sampai pada saat ini panitia kurban Masjid Amal tahun 1444 Hijriah telah menerima 4 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Yang keempat, tertib sholat Idul Adha kita pada hari ini bertindak selaku khatib dan imam yang terhormat Ustaz Waqaf Zamri Al-Hafiz, dibantu Bilal Kemuazin saudara kita Ahmad Nabi. Segera untuk mengingatkan niat sholat Idul Adha. Usolli sunatan Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Rakaat pertama dengan 7 kali takbir dan setiap kali takbir kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua dengan 5 kali takbir dan setiap kali takbir kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan naik ke atas mimbar menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan hal itu, marilah kita bersama-sama untuk diam, mendengarkan dan mentaati. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Syiarnya begitu dapat. Coba lihat, agama Islamnya mulai terlihat. Yang kadang kita semua berat untuk melangkahkan kaki ke masjid, tapi dengan momentum hari raya yang luar biasa ini, tidak semua orang yang kadang dianya meninggalkan sholat, melalaikan sholat, tapi hari ini mau untuk datang menunaikan sholat 2 rakaat yang hukumnya sunnah muakkad. Begitu istimewanya momentum Idul Adha ini, dapat mengumpulkan kita semua untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan coba bisa dilihat, masjid ini saja tidak cukup untuk menampung setiap keluarga, setiap umat Nabi Muhammad, setiap kita semua yang berada di lingkungan Masjid Amal. Tapi mulai dipasang-pasang tenda, ini menandakan begitu istimewanya Idul Adha. Maka dengan keistimewaan ini, kita mesti kembali ke rumah kita masing-masing membawa oleh-oleh. Bukan hanya oleh-oleh bertemu dengan orang yang kita cintai, bukan bertemu dengan tetangga kita, bukan sholat 2 rakaat yang kita dapatkan, tapi kita mesti mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta para keluarganya. Yang kedua, keistimewaannya terletak pada ibadah kurban yang nanti yang masih melaksanakan masing-masing. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keistimewaan ini kita mesti tahu makna Idul Adha. Apa makna Idul Adha? Kalau kita kaji makna Idul Adha adalah hari di mana kita harus menyadarkan diri kita bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, secara hakikatnya, walaupun nama kita, walaupun sosok diri kita bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kita semua disebut Ibrahim, kita semua disebut Ibrahim masing-masing, dan kita punya Ismail. Ibrahimnya adalah diri kita, Ismailnya itu bisa jadi jabatan kita, bisa jadi harta kita, bisa jadi itu menjadi sesuatu objek yang sangat kita cintai. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menyembelih anaknya secara hakikat, tapi diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh rasa kepemilikan. Begitu juga dengan kita. Allah tidak minta kita untuk tidak punya harta, Allah tidak minta kita untuk tidak menikmati dunia, Allah tidak minta kita untuk menikmati dunia yang fasilitasnya luar biasa, tapi Allah minta kita membuang rasa punya kita. Kita menyadari bahwa semua apa yang kita punya milik Allah dan akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini saya berada di Masjid Amal Palembang, Jalan Penjasari RT 04 RW 01 Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning. Saat ini saya bersama Ustadz Wafa Zamri Al-Hafiz. Ustadz, ada nilai-nilai tidak Ustadz? Nilai-nilai yang bisa diteladani dari Hari Raya Idul Fitri ini. Idul Adha ya, Mama. Ya, Masya Allah. Jadi Idul Adha ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang momentum luar biasa. Di sini kita dapat pelajaran. Yang pertama adalah tidak lain melihat betapa gigihnya dan teguhnya imannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, begitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian
kemudian dalam menantikan sang buah hati, lalu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam begitu berbaktinya kepada ayahnya ketika ayahnya berbicara, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, tak ada kata yang untuk membangkang. Inilah teladanan-teladanan yang bisa kita ambil dari momentum Idul Adha, dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih Ustadz Wafa Zamri Al-Hafiz. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ke Bapak Ketua Masjid Amal Palembang, Bapak Insinyur Haji Sodik Muhadi. Bapak Haji Insinyur Sodik Muhadi, apa saja rangkaian kegiatan di Masjid Amal ini? Yang pertama tentunya sholat Idul Adha berjamaah, dan alhamdulillah ini dihadiri oleh masyarakat jamaah Masjid Amal di sekitar ini, dan kondisinya alhamdulillah sangat banyak sampai ke halaman, kemudian ke jalan, dan ini alhamdulillah jamaahnya makin tahun makin bertambah. Kemudian daripada itu, dari kegiatan Idul Adha ini tentunya ada korban yang diselenggarakan oleh Masjid Amal, panitia Masjid Amal, yang telah menerima kurban dari masyarakat, yaitu sampai pada saat ini 4 ekor sapi, kemudian 9 ekor kambing. Dan ini akan kita laksanakan penyembelihannya setelah sholat Idul Adha. Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada Ustadz Wafa Zamri Al-Hafiz dan Ketua Masjid Amal, Bapak Insinyur Haji Sodik Muhadi. Demikian liputan media Masjid Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.